Selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Virginia Karisma Aprilia dengan NIM G0312212065. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai desain kemasan pangan. Jadi dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, deskripsi, dan desain kemasan. Jadi apa sih yang melatar belakangi dari pembuatan kemasan ini? Jadi kemasan ini memegang peranan penting dalam industri makanan. Nah, tidak hanya sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai penentu daya tarik dan kepraktisan bagi konsumen. Nah, saat ini makanan cepat saji yang akan berkembang berdasarkan kebutuhan akan kemasan yang kuat, praktis, dan menarik semakin meningkat. Nah, salah satu makanan atau produk pangan yang berinovasi dalam produk kemasan ini yaitu seblak. Nah, seblak ini merupakan makanan khas Sunda yang dikenal dengan cita rasa yang pedas, gurih, dan aroma kencur yang khas. Nah, seblak umumnya terbuat dari kerupuk basah dan dimasak bersama bahan tambahan seperti bakso, sosis, telur, sayuran yang eh, dapat diperoleh dalam bentuk instan. Nah, inovasi seblak instan ini dalam kemasan kertas membuat makanan tradisional dapat disajikan secara praktis, cepat, namun tetap autentik. Nah, pemilihan kemasan kertas didasarkan pada berbagai keunggulan seperti ketahanan fisik yang lebih baik, kemudahan dalam distribusi dan penyimpanan, serta kesan premium yang mampu meningkatkan daya tarik produk di pasar. Jadi, saya membuat kemasan untuk produk pangan seblak dengan nama Seblak Sila menggunakan kemasan kertas. Nah, sila sendiri itu menggunakan chipboard sebagai material utama. Ini mana chipboard sendiri merupakan jenis karton padat yang terbuat dari serat daur ulang yang dipres tanpa dilapisi dengan eh, kertas kraft atau laminasi. Nah, chipboard dikenal karena sifatnya yang kokoh, kaku, dan ekonomis sehingga banyak digunakan dalam eh, industri kemasan makanan kering atau instan yang tidak langsung bersentuhan dengan makanan. Nah, adapun keunggulan dari kemasan chipboard yang pertama itu ada struktur kuat dan stabil. Nah, chipboard sendiri itu memiliki ketebalan yang tinggi untuk melindungi isi kemasan dan kerusakan fisik seperti penyok atau tekanan saat pengangkutan dan penyimpanan. Yang kedua itu ada ramah lingkungan yang dimana chipboard sendiri itu terbuat dari bahan daur ulang sehingga chipboard lebih ramah lingkungan dibanding plastik sekali pakai dan dapat didaur ulang kembali. Yang ketiga yaitu cocok untuk desain menarik karena di keyboard sendiri permukaannya itu mudah dicetak dan dilapisi sehingga dapat memungkinkan tampilan grafis kemasan itu lebih kreatif, informatif dan mampu menarik perhatian konsumen. Yang keempat, biaya produksinya lebih efisien. Yang dimana kan keyboard ini kan berbasis bahan daur ulang sehingga proses produksinya itu lebih sederhana. Cibor sendiri memiliki pilihan ekonomis bagi produsen makanan instan. Yang kelima yaitu mendukung kemasan sekunder. Nah, dalam produk seblak instan ini, cibor digunakan sebagai kemasan luar atau sekunder yang digunakan yang akan membungkus wadah plastik atau pouch aluminium yang eh, berisi bahan makanan untuk menjaga kebersihan dan daya tarik produk tanpa langsung bersentuhan dengan makanan. Selain itu, sebelah sila sendiri ini memiliki dimensi kemasan yang telah disesuaikan dengan isi produk, yang dimana barat bersihnya itu sebesar 129 gram yang berisi kerupuk mentah dan bumbu kering. Dimana dimensi eh, di kemasan ini saya membuatnya dengan panjang 12 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 8 cm. Dalam proses pembuatan kemasan ini tentu saya telah melakukan beberapa tahapan yaitu kebutuhan pasar, ide produk, dan desain kemasan tersebut. Jadi dalam proses pembuatan seblak sila ini saya telah melakukan beberapa riset untuk mengetahui kebutuhan pasar yang dimana sekarang seblak telah banyak
dikonsumsi oleh banyak orang dari beberapa kalangan seperti anak-anak juga biasa, orang tua maupun generasi Z. Karena seblak termasuk makanan yang praktis, cepat saji, dan tetap lezat. Namun belum banyak produsen yang mengemas seblak dalam bentuk instan, siap saji, berkualitas premium. Sehingga saya ingin membuat kemasan yang dapat mempermudah konsumen dalam mengonsumsi seblak dalam bentuk kemasan kertas. Nah, selain itu dalam proses pembuatan kemasan diperlukan pencarian ide produk berdasarkan keinginan konsumen, gaya hidup konsumen dan tren pasar. Seperti saat ini seblak instan banyak yang menggunakan kemasan plastik sebagai kemasan primernya, yang dimana kemasan plastik itu kemungkinan sangat sulit untuk didaur ulang, sehingga saya membuat kemasan seblak dalam bentuk kemasan kertas yang terbuat dari chipboard, yang dimana chipboard sendiri menggunakan kertas daur ulang dalam proses pembuatannya. Ya, memang seperti kita ketahui, cibor sendiri itu termasuk kemasan yang berbahaya karena dia terbuat dari kemasan daur ulang sehingga tidak boleh bersentuhan langsung dengan eh, produk makanannya. Oleh karena itu, saya membuat kemasan seblak sebagai kemasan sekunder yang dimana dia itu tidak bersentuhan langsung dengan dengan produk makanannya. Jadi dalam dalam produk seblak sila ini, saya membuat eh, eh, produk makanannya itu masih dilindungi oleh eh, plastik PE yang mudah untuk didaur ulang. Setelah melalui kedua tahapan tersebut, maka masuk ke dalam desain kemasan, yang dimana dalam mendesain kemasan ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama karakteristik dari produknya. Nah, sebelah sela ini menggunakan produk utama yaitu kerupuk, yang dimana kerupuk ini bersifat higroskopis yang artinya mudah dalam menyerap kelembapan udara. Nah, jika tidak disimpan dengan baik, eh, jika, tidak disimpan dengan baik dalam kemasan kedap udara, maka keripik tersebut mudah melempem dan kehilangan kerenyahan awal dan sulit untuk diolah kembali dengan baik saat direbus dan diseduh. Sehingga saya menggunakan kemasan kertas untuk mencegah masuknya udara dan uap air untuk mencegah masuknya udara ke dalam kemasan. Nah, selain itu, seblak sila ini juga digunakan untuk menargetkan para generasi Z dan milenial sehingga dibuatnya desain kemasan yang lebih minimalis dan lebih menarik perhatian dari segi kelayakan lingkungan. Dan dari segi kelayakan lingkungannya, digunakannya di kemasan chipboard sehingga dalam proses pendaurannya kembali akan lebih mudah. Baik, sekian presentasi saya mengenai desain kemasan dalam pembuatan kemasan seblak dengan menggunakan kemasan kertas. Sekian dan terima kasih.